Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim santri Kalong Majapahit. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua saudara-saudara kami yang selalu menyupport channel kami Santri Kalong Majapahit. Semoga dimudahkan rezekinya yang sakit, Amin. Angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas lagi, bisa beribadah lagi. Amin. Dan juga yang sedang dihadapi masalah mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin. Untuk malam hari ini saya ditemani oleh mediator kita Pak Yunus. Ini kalau di kedangdutan ini terkenal. Untuk konten pada malam hari ini kita akan mencoba ngobrol, mencoba menguak sisi misterinya dari sisi gaibnya tentang sebenarnya apa sih sedulur papat lima pancer itu. Nah, kita nanti cari tahu, kita tanya-tanya, kita ngobrol dari segi gaibnya itu apa, sebenarnya apa, dan hubungannya dengan kita itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bersama. Proteksi merek dari sana. Hanya energi yang sama yang bisa semani itu tak bisa. Jika ada penyusup yang mengumpulkan semuanya tendang saja semua bersihkan. Apapun yang terjadi tidak berapa untuk jasa media dan semengaruh tujuh semua mediator tidak bisa mencuri informasi dari saya dan dari mediator. Proteksi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hadirkan sosok gaib yang paham secara detail tentang sedulur papat lima pancar dan izin hadir dan masuk ke tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Allah masuk ke tubuh mediator. Otomatis translate bahasa Indonesia. Ya. Selamat Sudah malam. cukup. Selamat malam. Kalau boleh tahu ini dari golongan apa? Jin. Jin. Ya. Sudah. Nah, dari golongan Jin. Kalau boleh tahu wujudnya seperti apa, Mbak? Kalau boleh tahu wujudnya seperti apa? Jin Bathara Kala. Bathara Kala. Oh, jadi sampai dalam dunia jenengan, dalam dimensi jenengan itu wujudnya gede besar gitu. Apakah seperti persis di pewayangan itu? Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi jenengan posisinya di mana dan sedang apa? Saya sedang tugas di sebuah kerajaan. Kerajaan mana kalau boleh tahu, Mbak? Gak jauh dari sini. Tiba-tiba ada yang menarik dan mengantar saya ke sini. Mohon maaf jika mengganggu tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di depannya ada makanan dan minuman.
Sudah cukup. Sudah cukup. Karena jenengan di sini tamu, maka saya suguhi. Ya, sudah. Gitu. Ini Mbah, saya mau tanya ya. Saya mau tanya tentang sedulur papat limo pancer. Nah, itu hubungannya dengan manusia itu apa? Terus bentuk sosoknya seperti apa? Jumlah yang sebenarnya itu ada berapa? Monggo silakan diceritakan. Sedulur papat limo pancer. Iku sudah ada sejak lahir manusia. Oh gitu. Ya, itu memang banyak sebenarnya. Tapi yang terangkum, yang terlihat di mata masyarakat umum, yang terdengar hanya 4. 1 itu bisa menjadi banyak. Nah, 1 bisa menjadi banyak. Ya, Itu kisaran kalau menurut di alam gaib itu sampai berapa jumlahnya? ya itu jutaan atau puluhan lebih. Oh, puluhan lebih. Karena sebuah energi yang besar. Oh, sebuah energi yang besar. Ya, Nah, terus Mbak, ini apakah dari pihak manusia sendiri itu bisa bertemu atau bisa ngobrol atau ibaratnya sebenarnya bisa. Kalau dia benar-benar menekuni atau benar-benar ingin mengetahuinya, pasti ada jalannya. Itu sama dengan saudara sendiri, dulur papat limo pancer. oh gitu. Nah, apakah ada jalan? Nah, kalau menurut jenengan, jalan tersebut itu melalui meditasi atau melalui puasa atau melalui tirakat bagaimana? Seperti itu, tergantung orangnya. Melalui jalur hitam atau jalur putih itu sebenarnya bisa. Tapi yang muncul atau yang keluar, yang nampak, itu dulur-dulur yang tertentu. Melalui jalur hitam, yang keluar akan dulur yang hitam. Tapi jalur putih, yang nampak akhirnya yang putih. Oh begitu. Ya, Terus gini Mbak, ini bukan permasalahan kita lewat jalur hitam atau lewat jalur. ya, Nah, sosok penampakan tersebut sedulur papat limo pancer itu, apakah dia akan yang terlihat itu 4 atau mungkin jumlah banyak? yang terangkum teringkas jadi cuma 4. Itu sama berwujud sama dengan kita manusia. Cuma ada yang terang dan ada yang gelap. Oh begitu. Nah, terus seandainya dari yang terang dan yang gelap tersebut, Ya, apakah suatu saat bisa menjadi terang semua atau gelap semua? tergantung orang atau manusianya atau hatinya orang itu sendiri. Apa dia mau menjadikan putih atau menjadikan hitam semuanya? Itu tergantung atau kelakuan manusia sendiri. Nah, terus apakah ada hubungannya dengan jin korinnya manusia? Dia bersinggungan atau berlawanan atau satu arah? Ya, kalau korin itu hitam, ikut bergabung dengan hitam. Kalau itu putih, bergabung dengan putih. Oh, berarti sedulur papat limo pancer itu mengikuti korinnya. Ya, Berarti
penjelasan jenengan itu berarti antara Korin dan sedulur papat itu beda ya, Pak? Sebenarnya beda. Sebenarnya beda sekali. Tapi itu bisa jadi satu. Itu karena kelakuan manusia sendiri. Kalau manusia bertindak seperti hewan atau iblis, nanti akan berkumpul menjadi dolor yang hitam. Dan kekuatannya lebih, energinya pun menjadi kuat. Jadi sangat berhubungan dengan kelakuan sikap Ya, manusia tersebut. Manusianya sendiri. Tapi kalau orang itu menjurus ke jalur putih yang terang, bersinar, maka dolor putih bukan hanya diminta, dia akan nampak sendiri. Karena dia bersatu bersama jasad dan rohnya. Mendampingi. Ya, mengalahkan semua aura-aura hitam yang di sebelah. Bisa dibangkitkan. Dolor-dolor itu bisa sebenarnya melalui manusia sendiri. Bisa minta kekuatan, itu juga bisa. Tergantung manusianya. Tergantung lewat jalur hitam atau Ya, putih. itu apalagi kalau dibantu dengan iblis. Semakin kuat hitam akan merasuki manusia, jasad semakin meledak pikirannya. Nah, terus terkadang ada juga, Mbak, ini ada juga yang katanya melihat bahwa sedulur papat ilmu pancernya itu orang yang berjubah, orang yang berpakai sorban. Ya lihat, kan sudah ku bilang, lihat kelakuan manusianya. Gitu. Kalau dia baik, jalur lurus putih terang, pasti dolor itu akan menampakkan sendiri berupa wujud apa itu. Yang penting putih. Tapi kalau jalurnya jelek, di hatinya jelek, maka yang nampak juga jelek. Nah, ini ada hubungannya enggak, Mbak? Ada hubungannya antara yang melakukan puasa weton terus bikin apa itu sesajen pas waktu kelahirannya, itu berpengaruh enggak dengan Korin, dengan sedulur papat ilmu pancernya? Sebenarnya ada pengaruhnya. Itu hanya sebuah ritual. Oh, spiritual. Ya, di dalam Cicawen itu sebuah ritual untuk menyembayangkan dulur-dulur kabeh jangkep tetep nek awake kita. Jarine ngono biyen iku. Gak sampai ucul. Gitu. Mulane dikemengi ya iku mang bancaan-bancaan jarine wong bayan. Oh, syukuran. Nah, nengeri weton-weton ngono iku. Nah, terus ada juga, Mbak, ini saya juga pernah dengar sih, kalau pengen ketemu sedulur papat ilmu pancernya pas waktu jam 12 malam kita berkaca di depan cermin itu bisa bertemu. Itu mitos apa bener sih, Mbak? Sebenarnya mitos itu. Oh, sebenarnya mitos. Pakai lilin satu. Lima pancer. Kan sudah aku bilang, lihat di hatinya sendiri. Dalam mimpi saja bisa dia melihat, bisa bertemu. Kalau memang hatinya bersih, berarti dia akan nampak bertemu di dalam mimpi. Alam mimpi akan bertemu seseorang yang putih. Tapi kalau hatinya jelek, dia akan menampakkan semua jelek-jelek pokoknya. Tapi wajahnya sama. Sama dengan kita, sama dengan manusia. Cuma wajahnya kalau jelek pasti akan ada siungnya dan tanduknya. Gitu. Dan wajahnya hitam. Nah, Tapi mirip wajahnya blak gitu. oh sama persis. Persis. Ya. Cuma ada perbedaan sedikit. Seperti apa itu?
karena dibantu dengan iblis. Nah, terus dengan hari-hari kita pas waktu lahir, nah paling kan dikubur. Ya, Nah, hari-hari itu bagaimana nih? itu dulur ning arani biyen iku dulur pedhetane dulur. Iku ya dulur, tapi dulur cilik. Oh, saudara Itu kecil. sebuah kotoran yang harus dipendam. Tapi sebenarnya itu dulur juga perlu, karena Jawa biyen perlu diritual. Ya iku mang weton ning arani. Dipadangi, dimehi kembang, krana dipendem. Krana sing urip hanya roh jasate melok kene. Nah, apakah setelah ari-ari tersebut, tali pusar tersebut dikubur, itu apa selama 7 hari, selama beberapa hari itu ada yang menunggui, Mbak? Sebenarnya tidak ada yang menunggui. Malah yang menunggui adalah iblis-iblis atau jin-jin yang ingin merampasnya. Oh, makanya dikasih penerangan. Ya orang Jawa biyen ngarani wis kemangi lilin ta, dop ta, apa penerangan. Wis gak tahu itu. Iya, Suryano juga penerangan, Mbak. Ya, Surya ya. Surya rokok Surya maksud saya. Surya matahari. Oh, Surya matahari. Ya, itu penerangan. Nah, terus waktu itu selama dikubur, itu setelah dikubur kan menghilang, pastinya kan menghilang itu tali pusarnya tersebut. Nah, menghilangnya itu secara gaib atau memang secara fisik menghilang? Bukannya menghilang, kalau cuma itunya nggak menghilang, cuma itu rohnya itu masuk dalam kita, bersatu dengan jasad kita, roh kita. Nah, itu prosesnya setelah dikubur atau sebelum dikubur itu sudah masuk? Belum, masih nunggu beberapa hari. Oh gitu, itu nggak langsung masuk? Nggak bisa, nunggu beberapa hari. Gitu ya, itu sedulur kecil. Nah, yang sedulur besar itu di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Dulur besar ya itu dulur papat. Itu langsung masuk itu. Oh, berarti ngikut kita terus. Itu berdampingan dengan jin korin. Ya. Nah, ada juga. Tidak lakoni wong, yo dulur papat iki asine. Nah, ada juga ini keterangan dari banyak orang juga sih. Ini katanya kalau anak itu rewel dikasih potongan tali pusar tadi, dikasihkan ke air terus diminumkan, katanya nggak rewel. Nah, itu mitos juga. Oh, itu mitos. Nggak ada ceritanya seperti itu. Nggak ada pengaruhnya berarti? Nggak ada. Karena kalau sudah berapa hari itu sudah bersih, nggak ada apa-apanya. Karena rohnya sudah masuk dalam kita manusia atau bayi itu. Jadi tinggal orang tuanya gimana gitu ya. Nah, terus ada hubungannya enggak pas waktu lahir, terus yang lahir anak tersebut terus diadzani. Nah, itu pengaruhnya apa ke sedulur bapak itu apa aja? Yang diadzani dengan yang tidak diadzani. Kalau itu memang diadzani atau pernah dengar pasti. Ya, itu yang masuk antara dulur papat lima pancer itu berkaitan untuk menjadi satu di sini. Yang pertama kalau memang diadzani, dia akan masuk dulur yang putih dulu. Masuk. Baru yang terakhir dulur hitam masuk. Itu prosesnya. Ya, itu memang perlu. Karena kalau bisa jalur putih masuk di sini, berarti kehidupan bayi itu akan semakin terang. Karena dulur yang putih ini nomor satu yang masuk dan terdengar
Dengan apa? Lafaz-lafaz Allah. Lafaz-lafaz Allah itu. Oh gitu. Jangan terlalu banyak itu. Aku bukannya jangan itu panas Ya. kalau menyebut itu. Ya nggak apa-apa. Nggak usah diteruskan nanti kalau panas. Nah, terima kasih keterangannya, Mbak. Ini kalau boleh tahu jenengan tadi tugas apa? Menjaga sebuah padepokan. Padepokannya Ya, daerah sini juga. sangat dekat dari sini. Berarti sampean punya tugas dan punya perjanjian. Ya, Nah sudah, kalau sampean punya perjanjian, ya saya tidak berani. Kecuali kalau sampean bebas, nah, nggak masalah. Sampean tidak, bisa. saya masih bertugas. Sudah. Saya tahu. Di sini jalur apa saya tahu. Tuh, kok jenengan tahunya dari mana? Ya makanya itu aku tadi ditarik sebuah sinar aku. Nggak tahu siapa. Ya sudah, kalau gitu. Ya, Mohon maaf jika mengganggu tugasnya jenengan. Berarti di sana tidak bingung cari makan. tidak. Jadi ini suguhan saya ini berarti nggak ada gunanya ini. Nah, biar saya Oh, ambil aja. nanti buat teman-temannya itu bisa habis itu. Ya. Ya, itu dibagi sama teman-temannya. Ada yang mau rokok enggak? Boleh. Rokok yang paling disukai apa? Cerutu besar itu. Rokok yang paling disukai. Ya. Itu banyak rokoknya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah memberikan keterangan sedikit ya ceritanya. Terima kasih berkenan hadir di sini. Mohon maaf jika mengganggu. Monggo dilanjut tugasnya. Jangan lupa dibagi sama teman-temannya. Ya, ada keluar monggo. Apa-apanya di bawah. Tukang lalu. Keluar, Masya Allah. Oh, langsung kembali. Bersihkan semua efek-efeknya. Bersihkan semuanya. Sol. Alhamdulillah tadi perbincangan kita dengan katanya mengaku Betoro yang memahami tentang sedulur papat lima pancer, dan juga kepada semua saudara-saudaraku, semua keterangan yang di omongan gaib tadi jangan 100% dipercaya. Dikaji terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu benar apa enggak, karena setiap manusia punya pemahaman masing-masing dan semuanya tidak sama. Yang penting kita selalu akur, tidak perlu gontok-gontokan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.